Pasutri asal Maron tewas keracunan ikan buntal. Baca istighfar, 9 PSK ini nangis sesenggukan. Bule Eropa rayakan Imlek di kota Probolinggo. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Hilatus Solihah, inilah Pasuruan Sepekan selengkapnya. Tanggul Sungai Kedung Larangan ambrol setelah debit dan arus air sungai terus meninggi lantaran hujan terus-menerus mengguyur. Kerusakan cukup parah, sewaktu-waktu dapat jebol hingga membahayakan warga. Tanggul Sungai Kedung Larangan termasuk Desa Manarwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ambrol setelah debit dan arus sungai terus meninggi lantaran hujan terus-menerus mengguyur. Kerusakan cukup parah, sewaktu-waktu dapat jebol hingga membahayakan warga. Diketahui sejak Minggu sore kemarin, kerusakan tersebut berada di titik lekukan sungai. Terlihat tanggul ambrol sekitar 30 hingga 40 meter dengan kedalaman 8 meter, menggurus dinding tanggul sekitar 1 meter. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengungkapkan ambrolnya tanggul diperkirakan terjadi akibat limpahan hujan deras yang terus-menerus terjadi hingga debit air sungai membesar. Sejak mendapat laporan, pihaknya juga telah melakukan asesmen hingga kemudian melaporkannya ke Balai Besar Wilayah Sungai Berantas pada Kementerian PUPR. Ini cuma melaporkan omnibusnya dengan BPBD, Pak. Tapi untuk kewenangan ini kan kewenangan untuk penanganan darurat ya mungkin dari BPBD. Tapi untuk kewenangan ini punya BBWS, Pak. Balai Besar ya sungai. Jadi Bapak cuma melaporkan aja? Iya, melaporkan dan nyeket ini tadi, kerusakan ini tadi. Dari Pasuruan, tim Warta Bromo TV melaporkan. Tercatat 7 desa di 2 kecamatan Kabupaten Pasuruan dilaporkan kebanjiran. Air membanjiri pemukiman setelah sungai yang melintasi ke-7 desa meluap. Wilayah Kecamatan Grati, air merendam pemukiman hingga siang tadi berkisar antara 30 hingga 60 cm. Meski dari laporan diterima, air banjir di Kecamatan Winongan sudah mulai surut, namun Desa Winongan Kidul ketinggian air masih mencapai lutut orang dewasa. Tak ada laporan korban akibat banjir, meski aktivitas warga diakui terganggu. Petugas BPBD bersama Pol PP juga terlihat hilir mudik dan standby di lokasi banjir, bersiap bila mana terdapat warga yang membutuhkan pertolongan. Langganan Mas, setiap ning kidul selatan Mendung Peteng pasti banjir gini. Langganan tiap tahun. Datang jam berapa air? Malam biasanya malam sekitar jam 11 sampai siang jam 12. Ketinggian? Dari Pasuruan, Tujuartono melaporkan. Seorang pemuda asal Probolinggo menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Korban pun dikebumikan di kampung halaman Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sugeng Effendi, pemuda korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, tiba di rumah duka. Korban langsung dikebumikan tak jauh dari rumah duka di Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, jasad pria lajang tersebut diterbangkan dari Papua pada Senin pagi. Pesawat Lion Air yang mengangkutnya sempat transit di Makassar dan delay selama 1 jam 30 menit. Cuaca buruk menghambat pesawat saat hendak take off menuju Juanda, Surabaya. Tiba di Bandara Juanda, jasad Sugeng dibawa menggunakan ambulans desa menuju rumah duka. Tangis haru dan histeris kesedihan menyambut kedatangan jenazah. Usai disolatkan di masjid desa, jenazah Sugeng dikebumikan di pemakaman keluarga berjarak sekitar 100 meter dari rumah duka di Desa Kramat Agung. Tak banyak diungkap Jamil soal kematian kerabatnya ini. Meski demikian, semasa hidup korban dikenal baik, bersahaja dan sabar, baik di mata keluarga maupun rekan kerjanya. Sekedar informasi, Sugeng Effendi bekerja di Papua sejak beberapa tahun lalu. Pihak keluarga menyebut korban sempat pulang 2 tahun lalu.
Seperti diberitakan, seorang pemuda asal Probolinggo tewas setelah menjadi korban penembakan KKB di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Tepatnya pada Sabtu 2 Februari 2019 sekitar pukul 5 sore. Ya, harapan dari keluarga tentunya pelakunya segera ditangkap. Pak, mungkin sosoknya seperti ini di mata keluarga? Baik, dan dia sabar, juga ya ke keluarga ya akrab. Korban terakhir kapan pulang? Insya Allah 2 tahun yang lalu. Ini rencana pulang mau nikah katanya. Ya rencana pulang Ramadan. Mau nikah katanya. Ya insya Allah seperti itu. Pak, keluarga merasa kehilangan nggak Pak atas meninggalnya korban ini Pak? Ya sangat kehilangan karena sosok beliau di mata keluarga sangat baik dan ya sabar orangnya. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Sepasang suami istri asal Maron, Kabupaten Probolinggo tewas diduga keracunan ikan buntal, sedangkan 2 lainnya kritis dan mendapat perawatan di rumah sakit. Sepasang suami istri asal desa Berumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo tewas diduga keracunan ikan buntal. Sedangkan 2 lainnya masih kritis dirawat di rumah sakit. Kedua pasutri itu adalah Baidowi, 49 tahun, dan Sunaina, 46 tahun, dan anaknya Muhammad Habibullah, 13 tahun. Betulnya kalau bisa mengolah memang tidak apa-apa, karena ini terbukti sudah orang ini, keluarga ini sudah terbiasa mengonsumsi itu. Cuma mungkin ini lagi apesnya. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. 9 pekerja komersial menangis terseduh-seduh saat membaca kalimat istighfar di kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Mereka diamankan bersama mucikari dan pelanggan di warung remang-remang di Kecamatan Besuk. 9 pekerja seks komersial atau PSK menangis terseduh-seduh saat membaca kalimat istighfar di kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Selasa 5 Februari 2019. Mereka diamankan bersama mucikari dan pelanggan di warung remang-remang di Kecamatan Besuk. Begitu diamankan dari warung di desa Sindetlami dan desa Kelampoan, Kecamatan Besuk, mereka langsung mendapatkan pembinaan. Dengan dipimpin salah satu personil Pol PP, para PSK ini dituntun untuk membaca istighfar. Kata istighfar astagfirullah meluncur dari bibir para PSK dengan pelan. Lambat laun kalimat taubat dan permohonan ampun itu bercampur dengan isak tangis. Metode pembinaan ini baru pertama kali dipakai oleh Satpol PP selama mengamankan para PSK dan mucikari. Pembinaan model lama dianggap tidak efektif dalam menyembuhkan penyakit masyarakat ini. Ke-9 PSK itu SH 35 tahun, AA 27 tahun, AH 35 tahun, NS 34 tahun, AI 30 tahun, SF 32 tahun, dan UK 37 tahun merupakan warga Kabupaten Probolinggo. Sementara 2 lainnya berasal dari Kabupaten Situbondo, yakni AM 31 tahun dan NH 23 tahun. Tarifnya bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp150.000 dalam sekali transaksi. Satu hidung belang yang diamankan adalah HH asal Besuki, Situbondo. Pria ini sempat mengajak duel anggota Satpol PP saat diamankan. Sementara 2 mucikari yang dibawa adalah Samsung, mucikari di desa Sindetlami, dan Anwari, mucikari di desa Kelampoan. Ke-9 PSK itu akan menjalani tes kesehatan pada esok hari. Ini karena petugas khawatir ada yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Setelah itu akan dilimpahkan ke Dinas Sosial untuk mendapat pembinaan lebih lanjut. Sementara itu, salah satu PSK dengan inisial UK mengaku terketuk hatinya saat membawakan kalimat istighfar. Ia menangis karena merasa hatinya sangat kotor. Sayangnya dalam razia pekat itu, petugas tidak berani menutup warung remang-remang tersebut. Padahal lokasinya selalu sama dan sudah sering dirazia oleh petugas. Kalau cuma hanya pembinaan biasa ya kumat lagi nanti, kembali lagi ke tempat. Kan istighfar. Ya, apa maksud dari itu? Biar apa namanya? Ada perasaan bersalah dan juga sadar itu yang diperlukan itu. Karena kalau cuma pembinaan tidak diiringi dengan pembinaan agama juga susah kayaknya. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Ratusan personel petugas gabungan dan Barakuda dikerahkan mengamankan gelaran serah terima jabatan Wali Kota Probolinggo. Langkah tersebut guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Ratusan personel petugas gabungan dan Barakuda dikerahkan mengamankan gelaran serah terima jabatan Sertijab Wali Kota Probolinggo.
Langkah tersebut ditempuh guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi. Hari ini, mantan Wali Kota Probolinggo periode 2014-2019, Rukmini menyerahkan tampuk pimpinan ke Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan wakilnya M. Sofi Subri. Selain sertijab, Wali Kota Probolinggo juga akan menyampaikan visi misinya dalam memimpin Kota Probolinggo selama masa jabatan periode 2019-2024. Pada acara yang dilaksanakan di Gedung Bina Harga Jalan Panjaitan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu, setidaknya ada 550 personel terlibat dalam pengamanan. Jumlah tersebut terdiri dari personel Polres Probolinggo Kota, Brimob Polda Jatim, Satpol PP Kota, Kabupaten Probolinggo, serta Kodim 0820 Probolinggo. Untuk ring 1, polisi menyiapkan 1 unit barakuda beserta puluhan personil dari Brimob. Tim pengamanan juga ditempatkan di gerbang penerima tamu, lengkap dengan metal detector. Barang bawaan pengunjung seperti korek api diamankan petugas, serta barang mencurigakan lainnya. Sebagai pendukung pengamanan, juga dikerahkan unit K9 Polresta Probolinggo. Jumlah tersebut merupakan pengamanan dengan sistem terbuka maupun tertutup. Fokus tentunya kami akan meneruskan program yang sudah berlanjut ini. Tentunya ada beberapa program yang sudah kita lakukan. Yang utama adalah masalah pendidikan. Karena ini menjadi harapan untuk memacu atau meningkatkan SDM. Tadi Pak Gubernur menyampaikan paling awal ada membenahi SDM dulu. Karena dari situlah bisa bertumbuh, berkembang apa aspek yang bermanfaat. Karena SDM itu bisa membuat suatu hal yang positif. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Lutung Jawa yang diamankan di kampus Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Kraksan akhirnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya itu sebagai langkah awal pelepas liaran satwa langka tersebut. Lutung Jawa yang diamankan di kampus Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Inzah Kraksaan Kabupaten Probolinggo akhirnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Upaya itu sebagai langkah awal pelepas liaran satwa langka tersebut. 2 supporter pro fauna Indonesia yakni Nur Ahmad dan Henda Trisianto mendatangi kantor BKSDA wilayah 6 Probolinggo di Jalan Mastrip. Mereka membawa lutung Jawa yang sebelumnya diamankan di kampus Inzah pada Senin sore. Primata tersebut diserah terimakan kepada Kasih Konservasi Wilayah 6 Probolinggo, Mamat Ruhimat. Menurut Nur Ahmad, penyerahan sebagai upaya menyelamatkan primata endemik Pulau Jawa itu, sebab kondisinya rentan mengalami stres. Oleh BKSDA, primata yang masuk kategori hampir punah ini akan dikirim ke Malang, yakni ke Javan Langur Center, yang ada di Batu untuk menjalani observasi lanjutan. Sebab lutung Jawa yang diperkirakan berusia lebih dari 1 tahun ini sudah jinak dan tidak sesuai dengan kehidupan di alam bebas. Ditambah lagi, kantor BKSDA di Probolinggo tidak mempunyai karantina khusus untuk binatang yang diserahkan oleh warga itu, maupun hasil razia dari petugas dan kepolisian. Setelah bisa mandiri, lutung Jawa berjenis kelamin betina itu akan dilepas liarkan di kawasan hutan lindung milik perhutani di Balai Kambang, Malang. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, seekor lutung Jawa diamankan oleh keamanan Inzah yang berlokasi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan. Lutung itu ditangkap karena membuat panik para mahasiswi yang hendak belajar. Di sini nggak lengkap, baru rencana buat kandang transit. Namun selanjutnya lutung ini akan kita titipkan di karantina di GLC di Batu, ya, yang diketuai oleh Pak Iwan. Biasanya di situ dikarantinakan sampai dia bisa mandiri, bisa makan, bisa menyesuaikan di alam sehingga bisa dilepas liarkan. Kebetulan sampai saat ini tempat pelepas liaran lutung ini beralokasi di daerah Balai Kambang, kawasan hutan lindung perhutani. Kita sudah sering untuk melakukan pelepas liaran di sana bersama dengan GLC. Namun demikian terhadap satwa yang ini perlu dilihat dulu nanti karakternya seperti apa, karena ini sudah jinak sehingga diduga keras ini hasil dari pemeliharaan masyarakat. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Sebuah video seorang pengendara ditilang menghebohkan warganet. Pasalnya dalam video pemuda tersebut merusak motornya karena menolak ditilang.
Kawasan wisata agropolitan Gunung Bromo rentan mengalami tekanan psikologis, jadi alasan untuk sejenak longgarkan beban pikiran dan tekanan pekerjaan. Sejumlah jurnalis di wilayah Probolinggo menghibur diri di kawasan wisata agropolitan Gunung Bromo. Rentan mengalami tekanan psikologis, jadi alasan untuk sejenak longgarkan beban pikiran dan tekanan pekerjaan. Menggandeng pelaku jasa wisata dan Pemkab Probolinggo, wartawan menggelar outbound di lereng Gunung Bromo. Dipandu oleh Ridho, para wartawan lakoni sejumlah permainan. Semisal lemparan tepukan bola bekel sebagai permainan motivasi. Ada game push atau game komunikasi, juga game leader, Simon dan Siapa Yang. Permainan ini bertujuan untuk menyegarkan otak agar fokus dalam menyajikan berita. Selain itu juga untuk menjalin soliditas antar sesama jurnalis. Sebab tak jarang karena tuntutan kantor, para kulit tinta ini saling sikut untuk menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita kepada masyarakat. Outbound di kawasan wisata ini juga salah satu cara para jurnalis dalam memperingati Hari Pers Nasional HPN ke-73. HPN kali ini, jurnalis harus lebih jeli dan fokus lagi dalam memberikan pelayanan berita kepada publik. Karena efek berita sangat besar dan bisa berpengaruh besar. Selain itu, wartawan juga diharapkan mampu menyajikan berita yang menginspirasi. Semisal perkembangan usaha kecil, menengah, dan menghadapi persaingan pasar di era digital. Sementara itu, Kabag Humas Protokol dan Rumah Tangga HPRT Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, berharap para jurnalis tetap kritis dan menjaga independensinya. Dengan menjaga marwahnya itu, wartawan akan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Ia juga berharap ada sinergi yang baik antar jurnalis dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Probolinggo. Memang sekarang sudah zaman teknologi informasi, jadi tentu saja tidak hanya media yang sehari-hari banyak berkecimpung masalah teknologi informasi ini, tapi juga bagaimana media ikut membangkitkan UMKM, ekonomi kerakyatan yang selama ini banyak digeluti oleh kalangan kelas menengah ke bawah, ini bisa ekonominya ikut bangkit sehingga mereka bisa sejahtera secara ekonomi. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-73 tahun 2019. Semoga kehidupan pers semakin jaya, semakin mandiri, semakin independen. Saya berharap teman-teman media online, media cetak, dan media televisi bisa ikut serta memberikan sumbangsinya dalam rangka pembangunan di Kabupaten Probolinggo dengan segala macam kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua PWI mewakilkan wartawan bahwa wartawan ini adalah sebagai media kontrol dan sebagai media edukatif dan sebagai media yang bisa memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat melalui medianya masing-masing. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Aqua Kebon Candi bersama Yayasan Satu Daun menggelar kemah konservasi. 170 peserta pelajar se-Kabupaten Pasuruan ramaikan kegiatan kemah tahun ini. Aqua Kebon Candi bersama Yayasan Satu Daun menggelar kemah konservasi. 170 peserta pelajar se-Kabupaten Pasuruan ramaikan kegiatan kemah tahun ini. Budi Hartono, External Relation PT Tirta Investama mengungkapkan ada 25 sekolah tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Pasuruan yang menjadi peserta kemah tahun ini. Setiap sekolah mengirimkan 4 pelajar perwakilannya ke Penanjakan Wonokitri, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Dengan mengusung tema bergerak dan mengalami, kegiatan kemah ini berlangsung selama 2 hari mulai Jumat hingga Sabtu 8 hingga 9 Februari 2019. Bukan tanpa alasan, tema itu mengandung arti yang cukup dalam, yakni bergerak untuk mengalami alam itu sendiri agar ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Hari pertama diawali dengan pembukaan, penyerahan bibit mentiki, edelweiss, dan kesek sebanyak 250 bibit. Rencananya, besok para peserta melakukan kegiatan peninjauan tanaman konservasi yang dikerjasamakan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Sekedar diketahui, acara konservasi ini sudah berjalan sejak tahun 2010, artinya sudah 9 tahun komitmen pelestarian lingkungan telah dilakukan. Tak lupa, kemah konservasi turut mengundang Bupati Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Hal ini sebagai bentuk saling support antara Aqua Kebon Candi, Yayasan Satu Daun, dan Pemkab Pasuruan. Hari ini kita kan bersama-sama berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, TNPTS, dan dari teman-teman Yayasan Satu Daun, Aqua, yang kita ngadakan yang kita sebut kemah konservasi. Di 2 hari ini kita bersama-sama dengan adik dari SMA, SMP di Kabupaten Pasuruan sebanyak 25 sekolahan. Kita mengadakan kemah ini, tujuan utamanya adalah kita bersama-sama untuk belajar, diskusi mengenai konservasi. Bagaimana kita berkonservasi dengan benar dan tentunya di tempat yang bagus ini teman-teman lebih menyatu dengan alamnya, dan kita mengajari adik-adik semua untuk berkonservasi mulai dari pendidikan. Harapannya nanti adik-adik ini bisa menularkan ke teman-teman mereka waktu mereka kembali ke sekolah masing-masing, juga untuk persiapan menjadi sekolah adiwiyata. Mudah-mudahan melalui pendidikan inilah kita mulai dari dini. Hanya juga arahnya juga terarah konservasinya. Kira itu tujuannya. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Kerukunan umat beragama di kota Probolinggo menjadi salah satu daya tarik bagi bangsa Eropa. Buktinya, ratusan bule Eropa merayakan Tahun Baru Cina di Kelenteng Tridharma Sumbernaga, kota Probolinggo. Kerukunan umat beragama di kota Probolinggo menjadi salah satu daya tarik bagi para bangsa Eropa. Buktinya, ratusan bule Eropa merayakan Tahun Baru Cina atau biasa disebut Imlek di Kelenteng Tridharma Sumbernaga, kota Probolinggo, Selasa 5 Februari 2019. Selasa siang, ratusan wisatawan asal benua biru itu memadati kelenteng yang berlokasi di Jalan WR Supratman nomor 127, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan itu. Mereka menaiki becak wisata dari Pelabuhan Mayangan menuju satu-satunya kelenteng di kota Mangga ini. Bule-bule ini penasaran dengan suasana perayaan Imlek di kota Probolinggo, utamanya di Kelenteng Tridharma Sumbernaga. Dengan menggunakan kamera digital dan ponsel pintar, mereka langsung mengabadikan ornamen kelenteng. Ada juga yang bersuah foto dengan latar kelenteng yang dominan warna merah tersebut. Tak puas jepret-jepret, mereka juga berkeliling kelenteng menyapa warga etnis Tionghoa dan warga pribumi yang berbaur. Kata tertibnya adalah sopan, santun, dan kalau masuk ke ruangan sembahyang harus dilepas sebalik kain sepatu atau sandal. Bebas nggak semua orang boleh masuk ke sini? Bebas, semua kita orang dari pagi jam 6 buka sampai jam 8 semua siapapun boleh masuk. Baik dari agama lain atau etnis lain boleh. Ya semoga di tahun babi kayu ini kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Polisi dan jurnalis di Probolinggo bagi-bagi nasi bungkus. Jumat Barokah ini selain memperingati Hari Pers Nasional ke-73 juga untuk berbagi rezeki kepada sesama. Polisi dan jurnalis di Probolinggo membagikan nasi bungkus pada Jumat 8 Februari 2019. Jumat Barokah ini selain memperingati Hari Pers Nasional ke-73 yang jatuh pada 9 Februari esok, juga untuk berbagi rezeki kepada sesama. Bersama Kapolresta Probolinggo, AKBP Alfian Rizal dan jajarannya, wartawan Probolinggo membagikan nasi bungkus kepada sejumlah abang becak, juga kepada pedagang kaki lima, tukang parkir, dan lainnya. Polres Kota AKBP Alfian Rizal mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Bromo yang ke-7, tentunya di hari ulang tahun Pers Nasional yang ke-73, Pers bersama untuk membantu ekonomi kerakyatan. Tentunya kami mengundang kepada masyarakat untuk hadir dalam pemilu 2016 dan menangkal. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari berita sepekan. Selamat Hari Pers Nasional bagi insan pers di seluruh Indonesia. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hilyatus Solihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.